Kita ini kadang-kadang bangganian dengan hal-hal yang tidak nilai baik. Contoh nih, anak-anak kita nih. Mudah-mudahan TPA di sini jalan. Amin. Senang tak punya anak bisa ngaji? Ah, ibu-ibu, senang tak? Bapak-bapak, senang tak anak-anak bisa ngaji? Saya kasih cerita. Kenapa pentingnya punya anak bisa ngaji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kadang-kadang kalau lagi ngunyah tuh susah nyawab. Menyawab nyembur kalau kayak gitu. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dallana bil Qur'ani wa nabiyyina Muhammadin ilal khair. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin afdalin nasi fil judi wal khair wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bi syari'atil islami li fi'lil khair amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Yang saya banggakan, segenap pengurus Masjid Al-Ikhwan. Dalam hal ini diketuai oleh orang tua kami Bapak Haji Khairuddin, seumuran selevelan orang tua kami Kiai Haji S. Saiful Hadi Ma'afi BA. Terkhusus orang tua kami yang punya hubungan besan dengan beliau ini, Ayahanda Haji Ansori. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, semua yang hadir ini saya doakan menjadi ahlul jannah, ahlul surga. Amin. Subhanallah, hadir bersama kita ada seorang pejuang pendidikan, yaitu Akhil Karim Al-Ustadz Imaduddin. Ini beliau nih hadir di sini tapi duduk di belakang. Ya. Sini Ustaz, nurut dikit lah. Dan doakan mudah-mudahan beliau bermanfaat. Amin. Ya. Semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya senang sekali hadir malam hari ini di Masjid Al-Ikhwan. Salah satu yang membuat senang adalah satu, anak-anak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Ini luar biasa, tepuk tangan dulu nih. Anak-anak seperti ini, karena aku yakin nabu-nabu model mak ini tak mungkin lagi yang latu tua ini. Ya. Suara lam leot, jari lam gerut, ya.
Nah, ini subhanallah anak-anak kita tadi. Dan subhanallah yang dilantunkan semuanya adalah salawat. Seperti tadi yang disampaikan oleh anak-anak tadi. Coba sama-sama bareng-bareng. Biar mulut kita ini tak ngunyah we. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa angkat suaranya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Semuanya ya Rabbi ya Rasulullah Muhammad, ya Rabbi Allah alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya Allah ya Allah ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kalau nak konser semalaman tak ceramah-ceramah ya. Tapi subhanallah, ini salawat ini yang menghubungkan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi ini mau ngaji tentang Muharram. Ngaji tentang Muharram ini yang paling penting itu adalah wusulnya hati kita dengan baginda Nabi Muhammad. Ibu-ibu mohon maaf, hebatlah suami kamu, dia dak katik yang berani jamin kamu masuk surga. Walaupun laki kamu besar tinggi, putih, hidung mancung, bibir tebal, mata belok, dak ada yang duduk di sini yang menjamin istrinya masuk surga, dak katik. Malah bisa jadi saking kesalnya doakan kamu masuk neraka. Ada di antara yang duduk di sini ada tuh. Tapi aku tidak berani nunjuknya. Ya. Saking kesalnya kadang-kadang. Dan sehebat apapun bini kita, tidak berani juga dia nak jamin kita masuk surga. Satu-satunya manusia yang syafaat buat kita siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, haluan cintanya dirubah. Ini haluan cintanya mohon maaf sekedar pemain sepak bola. Pemain sepak bola itu kita cintai karena apa? Hiburannya semata. Ya, penyanyi-penyanyi, artis-artis, sebatas cinta kita senang dengan apa yang dia buat untuk menghibur kita. Tapi nanti di hadapan Allah, tidak ada satupun di antara mereka yang akan menyelamatkan kita. Kecuali siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kamu yang namanya cinta dengan apapun yang ada di dunia ini jangan berlebih-lebihan, kecuali dengan dua. Siapa? Allah yang menciptakan kita, yang menentukan segala apa yang bakal berlaku pada diri kita. Yang kedua, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Muharram ini ibu-ibu jangan tak tahu nih bulan Muharram ini. Bulan Muharram ini bulan bukti Nabi mencintai kita. Nak dengar cerita tak kira-kira? Yakin ni apa nak dengar cerita? Baru 2 menit lah tidur kalau. Ya. Karena yang namanya ngaji itu berat. Kalau nyanyi tidak berat. Apalagi anak-anak kita tadi. Ahmad ya Habibi. Itu luar biasa lagu. Daripada mereka nyanyi lagu sikok bagi dua. Makanya ibu-ibu ya, urusan syaitan itu, urusan maksiat itu, syaitan pasti mendukungnya, bahkan dibuat terkenal. Mestinya ibu-ibu nih buat anak-anak yang hadroni terkenal, lebih viral mestinya. Ini kamu ambil videonya, masing-masing viralkan. Pemuda-pemudi Masjid Al-Ikhwan tampil sholawatan dengan hebat. Tuh,
Ini kadang-kadang mempromosikan anak-anak kita selawatan beda sanggup. Bu, oi, iblis ini, dengerin, iblis ini, ketika Nabi sedang asik-asik dakwah dengan penuh ancaman, iblis ini hadir dalam satu majelis. Hadir dalam apa, Bu? Satu majelis. Apa nama majelisnya? Majelis yang disebut dengan Darun Nadwah. Apa namanya? Darun Nadwah. Darun Nadwah. Nah, ini ada pertemuan khusus. Pertemuan yang didatangi oleh 7 kabilah Arab. Apa ibu-ibu? Berapa kabilah tadi? 7 kabilah Arab. Awas, di ujung ceramah ada door prize-nya nih. Yang nganjuk hadiah ayah Haji Ansor. Insyaallah siapa yang dapat jawab dapat motor kagak insyaallah. Ya. Motor mainan. Nah, kita doa dulu. Amin. Apalagi Pak Haji Khairuddin apa hadiahnya apa? Mobil. Iya. Dah. Darun Nadwah ini dihadiri berapa? 7 kabilah Arab. Siapa 7 kabilah Arab? Ini sebagai ilmu, tidak harus dihafal. Karena insya Allah habis ceramah tak kati ujian. Apa? 1 Bani Makhzum. Yang kedua Bani Adi. Yang ketiga Bani Naufal bin Abdi Manaf. Yang keempat Bani Abdi Syamsin bin Abdi Manaf. Yang kelima Bani Asad ibnu Abdul Izzi. Yang keempat, yang keenam Bani Samhin. Yang ketujuh Bani Jamhin. Nah, kan mulai kan ya. Bani Sahmin sama Bani Jamhin terbalik tadi. Tuh ini 7 kabilah hadir. Di salah satu 7 kabilah ini tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadir seorang iblis menyerupai manusia. Awas nih. Ini ciri-ciri majelis maksiat, pasti ada iblisnya, pasti ada syaitannya. Iblis ini menyerupai manusia. Waktu nak masuk pintu di stop oleh siapa? Oleh panitia perkumpulan. Siapa kau ini? Dia ngaku, saya ini berupa orang tua, bentuknya bentuk wong tua. Saya ini dari Najd katanya. Dari mana? Dari kota Najd. Maka hanya diketahui dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, orang tua ini namanya Asy-Syaikhun Najdi. Orang tua seorang syekh yang hadir dalam itu dari Najd. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi di dalam perkumpulan itu? Mereka rapat cak mano ngatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Muhammad ini 13 tahun dakwahnya tanpa pedang, dakwahnya tanpa panah, dakwahnya tanpa apa-apa, tapi berhasil menguasai hati orang-orang Mekah di situ. Satu persatu orang masuk Islam. Bahkan ada satu manusia yang paling kenceng dengan Nabi Muhammad, namanya Umar ibnul Khattab. Sama namanya, Bu? Umar ibnul Khattab masuk Islam juga karena tertarik dengan apa? Dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku potong dikit, Bu. Aku nak cerita sedikit tentang Umar ibnul Khattab. Ibu tahu tak? Umar ibnul Khattab ini bukan cuma tegas dengan manusia, dan bukan cuma tegas sampai membuat jin kalau ketemu dia takut. Kalau Sayyidina Umar lewat jalan kita ini, ada jin di simpangan ini, mutar dia, ada Sayyidina Umar, saking takutnya. Tapi di dalam kitab Nuruz Zalam, syarah daripada kitab Aqidatul Awam, kitab Nuruz Zalam ini ditulis oleh siapa? Ditulis oleh seorang Indonesia. Siapa namanya? Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab itu diceritakan, waktu Sayyidina Umar meninggal dunia,
Sayyidina Ali penasaran, cak mano Sayyidina Umar menghadapi malaikat mungkar nakir. Nah ibu-ibu, Sayyidina Ali nunggu, wong lah bubar galo, Sayyidina Ali masih nunggu di kuburnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Subhanallah, dibuka oleh Allah apa yang tersembunyi, peristiwa yang terjadi dalam kubur itu. Ibu, dalam riwayat Imam Baihaqi diceritakan ketika Sayyidina Umar bin Khattab nanyo kepada Nabi, ketika Rasulullah nanyo kepada Sayyidina Umar, bagaimana engkau akan menghadapi mungkar nakir? Nabi cerita, yang namanya mungkar nakir itu suaranya seperti suara geledek. Tahu tak bu suara geledek sama mana? Wah! Oh, kamu dengar juga lagi kaget, apalagi suara geledek nih. Kemudian matanya, kelap-kelipnya seperti kilat menyambar. Tuh, itu beliau. Makanya kalau beliau nanyo, itu suaranya baik sama pandangan matanya. Nah, ketika mendengar itu, Sayyidina Umar bertanya sambil penuh dengan rasa takut. Apa kata beliau? Saya nanti di dalam kubur, apakah akan seperti di dunia tegasnya? Kalau engkau tegas mengucapkan syahadat, kalau engkau tegas taat dengan Allah, maka di dalam kuburmu jawabanmu akan tegas. Sayyidina Ali kepo, waktu Sayyidina Umar meninggal, ibu-ibu, mungkar nakir nih tadi, dengan wajahnya, suaranya yang menggelegar tadi, langsung nanya sama Sayyidina Umar, "Man rabbuka?" Apa jawab Sayyidina Umar? "Hoi, kau tak tahu aku ni siapa? Aku ni Umar bin Khattab, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong kalau nanya tu yang pade." Kira-kira Pak Haji Ansor bisa tak saya itu? Apalagi Pak Khairuddin, tidak masuk ini. Nak nyegak mungkar nakir, ya, badan kecil lo kak melanting ini. Sayyidina Umar bin Khattab, ibu-ibu, ketika ditanya dengan tegas oleh malaikat mungkar nakir, jawabnya dengan tegas, "Hei, saya ini orang beriman, saya ini sahabat Nabi, tolong kalau nanya itu yang bagus. Lain kali," kata Sayyidina Umar, "lain kali kalau bertanya dengan orang yang beriman dengan pertanyaan yang bagus dan penampilan yang bagus." Makanya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ibu-ibu, salah satu sebab nanti malaikat mungkar nakir berpenampilan baik ketika berhadapan dengan siapa? Dengan orang-orang yang beriman, di mana Sayyidina Umar bin Khattab pernah negur, pernah bentak mungkar dan nakir. Oh, jadi ibu-ibu nih, siapa yang rajin sholat pasti jawabannya mantep insyaallah. Ini intermezzo sedikit tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya orang yang paling tegas saja, yang pernah mau membantai kepalanya Rasulullah, itu sampai masuk Islam. Mano dak jengkel Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Rokok. Ada Abu Sofyan, tapi bukan Abu Sofyan wong ceremen. Abu Sofyan ini sempat menentang Rasulullah, tapi di menjelang akhirnya beliau menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu. Kalau Abu Sofyan di sini jelas beriman, ganteng. Ya. Amin, amin, amin. Nah, lanjut ibu-ibu. Nih kesel, mereka ini akhirnya rapat. Ketika rapat, terbesitlah 3 ide. Berapa ide? 3 ide. Ya, pertama Abul Aswad. Kata Abul Aswad, Nabi harus kita usir. Terserah dia nak pergi kemana. Iblis tadi yang ngaku dari Najd tadi, jangan diusir. Ngapo? Kamu apa dak nengok? Nabi itu akhlaknya bagus, cara ngomongnya pakam, pade. Kalau kamu usir, nanti dia akan apa? Mengislamkan kota yang lain. Akhlaknya pade. Makanya ibu-ibu, kalau kita akhlak pade, kalau kita ini orang yang berakhlak mulia, tidak usah khawatir kemana pergi pasti ada keluarga. Seperti baginda Nabi.
Nasihat ayah saya Ki Haji Saiful Hadi Maafi Beami, kau boleh tak punya ilmu nak kamu boleh tak punya modal harta, tapi jangan satu yang tak katik dalam dirimu, apa? Akhlak yang walaupun kau bodoh nak, walaupun kau tak punya apa-apa, walaupun wong tak nengok siapa bapak kau nak, asal kau berakhlak, orang pasti jatuh cinta. Betul tak Bu? Oh, senang tak dengan menantu ganteng, besar tinggi, galak maling, harta mertua? Mulai sepakat nyawabnya tidak, ya kan? Ini kadang-kadang ya Allah, besar tinggi, ganteng, pinter, gelar berderet-deret, dari S1, S2, S3, S4, S-teler, lengkap. Nggak Ustaz Iman, anak doktor pula beliau. Doktor Imaduddin. Apa Ustaz kemarin Ustaz gelar S2-nya Ustaz? Tapi subhanallah adem nengok beliau nih, ya. Walaupun kulitnya tidak terlalu cerah, ngapalah nak ngato ini, ya. Tapi karena akhlaknya masya Allah. Nah, ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah. Nih, apa kata iblis? Jangan lihat, iblis saja mengakui hebatnya baginda Nabi. Nabi itu akhlaknya bagus, wongnya jujur. Kalau kau usir Mekah, dia memang lepas dari Mekah, tapi pengaruhnya tetap berjaya. Datang Al-Bakhtari punya pendapat. Ya sudah, kalau mah itu kita penjarakan dia, kita korong pakai terali bersih. Apa kata iblis tadi? Jangan. Walaupun dia di penjara, tapi bahaya nih mulutnya nih, perintahnya Nabi ini bahaya, kata dia. Nah, datanglah pendapat gerombolan wong paling sesat, Abu Jahal. Ini ketuanya ahlu maksiat ini Pak, orang paling sesat. Kira-kira di kampung ini ada Abu Jahal? Segala gawe sesat dia melakukan. Mudah-mudahan tak kata, amin. Kalau punado berejola dia. Tak tahu kaan ini termasuk Abu Jahal apa tidak kira-kira? Ya, mudah-mudahan beliau termasuk rombongan orang-orang yang beriman. Amin. Apa kata Abu Jahal? Sudah, kita pilih dari 7 berapa? 7 berapa tadi Bu? 7 kabilah tadi, pemuda-pemuda yang badannya gagah, berotot, kekar, kuat, semangat untuk berjuang. Kita bunuh saja baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bu, sepakatlah Nabi Muhammad akan dibunuh. Apa kata iblis tadi? Maka hati-hati kalau kita lagi kumpul, satu, ngatoi tetangga, kedua, jelek-jelek ke laki, yang ketiga, ceritakan kelemahan istri, yang keempat, berutuan tentang pendapat orang tua. Kalau ada yang benar kau tuh, jangan-jangan itu iblis menyerupai manusia. Ini salah satu pelajaran gitu. Hati-hati Pak, kalau kita kumpul dalam satu majelis, dalam satu tempat duduk, kok ada yang mendukung maksiat, hati-hati. Walaupun iblis zaman sekarang berdasi sepatu kulit. Karena apa? Iblis yang di zaman Abu Jahal seperti orang tua. Tahu sendiri orang tua, bagaimana sikap kita sama orang tua? Pasti dengarkan omongannya. Pasti dengarkan omongannya, pasti minta pendapatnya. Maka seperti itulah. Hati-hati Ibu. Ya. Tapi kalau ada orang ketika lagi duduk, kita lagi berpikir tentang dosa-dosa wong lain, ada yang salah satu duduk ngomong, demlah, kita ini harus sibuk dengan kesalahan kita sendiri. Kalau memang ada sesuatu yang harus kau kritik, sampaikan secara langsung. Nah, itu baru yang benar. Maka hati-hati, kadang-kadang iblis itu tadi nyetujui gawe kita. Contohnya ini, ketika Nabi Muhammad mau dibunuh, subhanallah ibu-ibu, jangan khawatir. Kira-kira Nabi Muhammad tahu tak tentang rapat orang Quraisy ini? Aku nak nanya kira-kira Pak, tahu tak Pak Nabi Muhammad tentang rapat orang Quraisy ini?
Tidak tahu. Sama seperti ibu-ibu tidak tahu dikatoi tetangga. Seperti aku tidak tahu kalau bapak-bapak ini ada yang ngatoi aku. Ceramah lamunian. Ya. Tapi Allah tahu. Ya. Maka aku tidak kata urusan. Mik kalau sudah dipegang aku terserah. Insya Allah kita ceramah. Setuju? Bu, aku tidak ada nak lamo-lamo. Karena uji hadi kak, nak ceramah lamo, nak ceramah cepat, amplop lah sudah ditutup. Pak Khairuddin ya. Karena apa? Tak kata tambahan mungkin dia. Ya, tapi tak tahulah kalau Pak Khairuddin nak nambah. Ya lah Bu, tak penting. Ya, saya ini dijuk alhamdulillah. Tak dijuk nunggu. Ya Rustam, ayat ada ya Rustam. Nih ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nabi tidak tahu, tapi Nabi tahu didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, la tabit hadhihi laila ala firashika. Hei Muhammad, malam ini kamu jangan tidur di atas kasurmu. Malam ini jangan tidur pokoknya. Kenapa? Diceritakan oleh malaikat Jibril tentang rapat. Ketika mendengar kabar dari malaikat Jibril, Nabi Muhammad langsung pergi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar, selama ini Sayyidina Abu Bakar selalu nanya, kapan kita hijrah? Kapan kita ke Madinah? Kapan dan kapan? Lalu Rasulullah ke rumah Sayyidina Abu Bakar mengatakan, hei Abu Bakar, malam ini aku sudah diperintahkan untuk keluar dari kota Makkah. Ibu-ibu, dari 7 tadi dipilih pemuda sebanyak 11 orang yang akan membunuh. Siapa 11 orang ini? 1, Abu Jahal. Yang kedua siapa? Al-Hikam ibnu lupa aku. Namanya Al-Hikam. Yang kedua Uqbah. Namanya siapa? Uqbah ibnul lupa. Uqbah. Yang keempat siapa namanya? An-Nadhir. Yang kelima namanya siapa? Umayyah ibnu Khalaf. Yang keenam namanya Zam'ah. Yang ketujuh, la ilaha illallah. Inilah kalau ilmu agak lupa nih Pak. Yang intinya ada 11 orang yang akan mengeksekusi Rasulullah SAW. Malam itu mereka tidak tidur. Mereka sudah membuat siasat. Mereka telah mengepung rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Bu, karena kata malaikat Jibril jangan tidur di atas kasur yang tempat engkau biasa tidur, dipanggil Sayyidina Ali. Hei Ali, malam ini engkau tidur di atas kasurku dan berselimutkan dengan sorbanku yang berwarna hijau yang aku dapat dari Yaman. Warna hijau dari Yaman. Kau tidak usah khawatir, insya Allah tidak akan ada yang berlaku buruk untukmu. Kira-kira ibu galak tak ganti nyawa? Kira-kira ayah Rustam mana? Galak tak ganti nyawa? Tengok dulu ganti nyawa siapa. Kalau kita ganti nyawa baginda Nabi laju, tapi belum tentu, karena saat itu ya tidak semua orang beriman walaupun melihat baginda Nabi Muhammad. Ini contoh Ka'an ini beruntung hidupnya tidak di zaman jahiliyah, karena kalau hidup di zaman jahiliyah bisa jadi termasuk rombongan wong 11 tadi. Belum tentu, karena untuk mengimani apa yang disampaikan oleh baginda Nabi itu tidak mudah ibu-ibu. Apalagi baginda Nabi ini bercerita tentang Allah, yang Allah itu dengan mata kita tidak bisa kita lihat. Ini kita ini. Kalau kenapa kita ngaji akidah penting? Karena kita mengenal Allah bukan dengan mata kita, tapi mengenal Allah dengan keimanan kita. Tidak mudah. Ya, maka orang-orang jahiliyah bilang apa? Kamu tuh bodoh ikut Muhammad. Bodoh kamu tuh ikut Muhammad. Beliau menceritakan Tuhan yang Tuhan itu sendiri tidak kita lihat. Sama seperti Fir'aun.
Orang-orang Fir'aun apa berkata, bodoh kamu ikut Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa ngajak menyembah Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Baca ayat Allah, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hei Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Bu, apakah semua yang tidak terlihat oleh mata itu tidak ada? Kentut laki kamu tuh, kentut suami ibu-ibu ada tak? Ketinggalan tak? Nah, sesuatu hal yang tidak terlihat belum tentu tiada. Ibu pernah tengok wujud bahagia? Bapak-bapak pernah melihat wujud bahagia? Makanya ibu-ibu, ini sekedar mengulang cerita. Abu Hanifah pernah ditanya 3 pertanyaan. 1, mana Allah? Kalau dia ada, kenapa tidak terlihat? Yang kedua, aku tidak percaya kalau jin, iblis masuk neraka. Kenapa? Iblis terbuat dari api, neraka dari, tidak mungkin api membakar api, kata dia. Yang ketiga, aku tidak percaya dengan takdir Allah. Kata Imam Abu Hanifah, aku punya 1 jawaban yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Empang ditaboknya bapak tadi. Apa kata bapak tadi? Aku minta jawaban, bukan minta tamparan. Tamparan aku 1 jawaban untuk 3. Ayo. Sakit tak aku tabok? Sakitlah. Mana buktinya? Ongak-ongok. Oke. Yang kedua. Apa jawaban yang kedua? Pipi kau kulit, tangan aku kulit. Kulit dengan kulit menyakiti. Yang ketiga, apa tentang takdir? Kau tahu tak hari nak aku tabok? Tak tahu. Itulah takdir. Ibu-ibu tahu tak aku pakai hari ini pakai baju ini? Inilah ketentuan Allah. Bahkan ibu-ibu pakai telekung ini, tak tahu nak pakai telekung ini apa tidak. Tadinya nak pakai telekung hijau, tahu-tahu pakai telekung pink. Ya, ini kita tak tahu bapak ibu apa yang akan terjadi. Sekarang nanya, ibu-ibu tahu tak pas acara ini nak duduk di mana tadinya? Tidak tahu. Tahu-tahu yang di pojok, sir-siran dia. Ya, nih ayah Rustam duduk di samping aku. Tahu tak beliau? Tidak tahu. Itulah namanya ketentuan Allah. Apa kata orang tadi? 3 jawaban dihantam dengan 1 tamparan. Nah, balik kepada tadi itu, ibu-ibu. Nih kita tidak tahu apa yang akan berlaku kalau kita hidup di zaman jahiliyah. Bisa jadi kita masuk rombongan wong 11 tadi yang akan membunuh Rasulullah. Malam hari itu menjelang subuh, Nabi Muhammad sudah tahu, sudah dikelilingi wong-wong nila do galo, bahkanlah berbaris di depan pintu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Diperintahkan oleh malaikat Jibril ngambil tanah, dibacakan ayat Allah. Ayo kita baca sama-sama. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ditabur oleh Nabi Muhammad di pucuk kepala mereka. Nabi Muhammad lewat dak ketingoan. Sampai ada 1 orang yang sadar tapi bengong dia. Loh, apa Nabi Muhammad lewat baik? Yang lain tidak nengok Nabi Muhammad. Ada yang tertidur, ada yang pelongo-pelongo. Ilmu sirap dari Nabi. Jangan dipakai untuk dak nak. Wah, ini ada yang nagih hutang nih. Ambil tanah. Bahaya nih kakek nih. Ya tak? Agak hadi ngambil tanah. Nah, ada yang nagih hutang nih. Waja'alna mimba ini. Ya. Kalau untuk menolak kehakan tak bisa. Ya. Dipraktekkan oleh Nabi untuk menyelamatkan dirinya. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la
Ini boleh dipraktekkan bagi ibu-ibu yang punya rumah baru. Ambil tanah, ambil air, apapun wasilahnya, bacakan waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim. Bahkan ditambah di dalam kitab Amalul Yawm wa Lailah yang saya dapat ijazah dari guru saya, namanya Al Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, tambahkan syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh 3 kali. Coba baca sama-sama. Syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Lebih-lebih lagi kalau rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah, ambek baik 2 hal. 1, awal Baqarah, yang kedua akhir Baqarah. Awal Baqarah hafal kalau Bu ya? Karena kata baginda Nabi, rumah yang dibacakan awal Baqarah tidak akan dimasukkan oleh syaitan dan iblis. Makanya ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah. Nih, belajar dari sejarah kita lihat mukjizat Nabi, kita dapat ilmunya. Siap tak ngamalkan waja'alna tadi? Apa arti waja'alna? Kami jadikan mimbaini aidihim, di antara mereka saddan. Apa saddan itu? Penutup, hijab, pintu sensor namanya. Pintu apa? Sensor. Pakai shod. Pintu sensor. Kayak apa namanya tuh? Apa namanya? Bukan tirai, apa namanya tuh? Yang implan merah apa namanya? Laser. Tuh, ibu-ibu, baginda Nabi selamat. Si kok wong ni ngomong, "Woi, kau dah nengok Nabi Muhammad lah berjalan. Berjalan di mana? Depan mata kamu. Dah nengok." Mereka masuk kamar. Pas masuk kamar, apa kata mereka? Ini Muhammad. Nah, pas ditengok siapa? Sayyidina Ali. Pas ditangkap, nanggung Sayyidina Ali. Celadu, kena tinju, di penjara Sayyidina Ali. Mana Muhammad? Aku tak tahu. Tadi Nabi Muhammad tidur sama aku. Cuma aku disuruhnya tidur di pojok kasur. Yang biasa beliau tidur, aku tak tahu kemana. Memang Sayyidina Ali tak tahu. Sayyidina Ali cuma dikasih tahu suruh tidur di pojok kasurnya. Tidak tahu, tidak tunjuk tahu kalau Nabi nak hijrah. Cuma disuruh Nabi, kau tidur di kasur aku. Cobalah. Cuma itulah resikonya. Sayyidina Ali mengganti nyawa, ya, nanggung. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Singkat cerita, Nabi Muhammad berangkat ke Jabal Thawr. Kemana? Kemana ibu-ibu? Jabal Thawr. Jabal Thawr itu satu gunung yang di dalamnya nanti ada gua Thawr namanya. Apa Thawr itu? Thawr itu artinya kalau bahasa Arab banteng. Gunungnya besarnya. Mudah-mudahan nanti kalau berangkat umroh bisa lihat gunung itu. Amin. Besar. Seperti halnya sesuai dengan namanya, banteng, besar. Ya. Dan gua Thawr itu guanya kecil, berada di atas yang paling atas. Ini cerita kita tahu kalau Nabi naik sampai ke atas ibu-ibu. Nah, ketika Nabi naik ke atas, Nabi masuk, tapi sebelum masuk apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Ngecek, takut ada kalajengking, takut ada ulo, takut ada kalau buaya tak mungkin kecuali buaya darat. Ya, dicek dak katik buaya. Kemudian dak katik buaya. Dak katik kalajengking, dak katik ulo. Lobang-lobang yang ada disobekkan dari bajunya Sayyidina Abu Bakar, ditutup. Sehingga ada satu lobang aja yang Sayyidina Umar tidak tutup dengan kain, ditutup dengan kakinya. Ditutup dengan kaki. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya Nabi masuk, tidurlah di paha Sayyidina Abu Bakar. Apa yang terjadi? Ketika lagi asik-asik tidur, ada satu ular di dalam lubang tadi mematuk kaki Sayyidina Abu Bakar. Nah, digigit sekali mungkin tidak terasa. Lama-lama Nabi, apa yang terjadi ibu-ibu? Nabi Sayyidina Abu Bakar meneteskan air mata, menahan perih.
jatuh di pipi Rasulullah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Apa kata Rasulullah? Apa engkau menangis? Apa kata Rasulullah? La tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Nah, dak lama ibu-ibu, kaki wong Quraisy itu ketengokan di pucuk. Siapa yang nolong mereka berdua? Dua yang lemah. Dua yang lemah tapi memberikan kekuatan. Satu, yang lemah itu adalah apa namanya? Laba-laba. Lemah tapi memberikan pertolongan. Makanya jangan nengok wong tu lemah. Siapa tahu yang lemah itulah yang kuat ngenjuk pertolongan kita. Ini kadang-kadang mohon maaf, mentanglah tetangga ni saro. Mentanglah tetangga ni mungkin duitnya dak banyak. Apa kata dia? Berhentilah minta tolong dia tu. Apa? Nolong diri dia saro. Aku nanya ibu-ibu, yang masang tarup itu yang kayu apa yang saro? Mereka yang saro. Dulur-dulur kita yang bukan pejabat, yang biasa-biasa baik, tegak. Mohon maaf ya, saro ini maksud aku bukan berarti ini, maksudnya yang biasa-biasa. Mereka galak negak tarup. Aku nanya sama ibu-ibu, siapa yang masak di belakang? Tetangga kita yang biasa-biasa. Kalau bini pejabat mungkin dah galak dia. Panas. Aku biasanya di kompor gas dan sambil masak kena AC. Ya. Nah, kalau ibu-ibu yang biasa, masak, berkeringat. Justru keringatnya itulah yang buat rendang lemak tadi. Nah, makanya ibu-ibu jangan heran kalau rendang sedekahan tuh lemak, kalau keringat masuk. Itulah yang enak, yang mantap, yang lezat. Belum sambalnya, terasinya, terasonya, lah tercampur. Yang sibuk nolong kita. Nih, laba-laba. Allah datangkan dengan kelemahannya nolong Nabi. Padahal apa hebatnya laba-laba? Pengusaha besar ditolong oleh karyawan. Betul? Ini ada kaan. Ada karyawannya, bagian gergaji. Kita nih nonjok-nonjok baik. Tuh di hari salah. Siapa yang jago siang dan malam? Tampaknya lemah, tapi memberikan kekuatan. Masya Allah. Contoh lagi yang lemah bisa membubarkan sesuatu. Kentut. Woi, itu kentut bisa bikin ribut. Walaupun tidak berbunyi, ces. Itu mulai dari metunya kentut tadi timbul mata yang menjelit. Belum nanya lu, sebelahnya Wil. Belum bersuara nih, baru mata nih. Apa yang sebelah? Iya ya, bau. Yang lebih hebat lagi yang kentut nodo. Kau ini lah kentut. Dialah yang kentut, dia pula yang nodo. Ini kata orang Inggris, this is the kubu. Ya. Minta maaf wak, ini pengajian laju kentut-kentut masuk kalau nih. Ya, hati-hati. Yang lemah ini belum tentu dak pacak nolong kita. Jadi dari peristiwa hijrahnya Nabi ini kita belajar. Satu tuh, laba-laba. Laba-laba tuh kalau wong Quraisy galak nyuwel dikit bae. Robo tuh. Tak perlu Nabi Mas Allah ngirim singo, dia tidak perlu. Allah tidak ngirim ular naga di situ, tidak dikirim oleh Allah ular naga di situ. Dikirimnya laba. Yang untuk apa? Mengalihkan pikiran wong apa? Wong Quraisy. Kalau dia masuk sini, tidak mungkin laba-laba ini masih utuh. Coba lihat. Ditambah lagi di pojoknya ada sarang burung merpati. Kalau ada Nabi, lah pergi burung merpati ini. Ini tuh cengger burung mati dengan senyumannya. Coba lihat. Makanya Bapak Ibu, siapapun orang yang di sekitar kita jangan dipandang lemah.
Justru yang lemah inilah kadang-kadang memberikan kita bahagia. Tuh, yang mejit kita, yang kita anggap lemah. Coba ibu-ibu, kan ada nyuruh ibu bapak-bapak, berani tak nyuruh wali kota mejit kaki? Tak mungkin. Nyuruh raja mejit kaki, nyuruh gubernur mejit kaki. Allah datangkan yang nampaknya lemah, ternyata memberikan pertolongan. Tidak usahkan jauh-jauh. Nih ibu-ibu, gara-gara jilbab lagi cantik dengan cantik. Nih bapak-bapak, jadi sarung jadi ketengokan keren. Padahal sarung itu apa kekuatannya? Tapi penting sarung ini. Isi sarung tuh walaupun lemah, kuat. Nah, dia melaju kemana-mana nih. Nah, nih ibu-ibu, jadi belajar dari sini. Nabi ditolong oleh dua makhluk yang lemah. Ya, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya selesai dari situ, ibu-ibu, selain dua orang ini, siapa yang ikut menjaga mereka? Anaknya Sayyidina Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abi Bakar. Dan siapa yang nganter makanan? Anaknya Sayyidina Abu Bakar, siapa namanya? Asma bintu Abi Bakar. Dan ibu-ibu, 3 hari Nabi nginep di gua itu, beliau ditunjuki jalan-jalan Madinah yang bukan biasanya jalan. Siapa yang nunjuk petunjuk jalan? Wong kafir dari kaum Quraisy itu sendiri. Siapa namanya? Abdullah ibnu Uraiqid. Siapa namanya Pak? Abdullah ibnu Uraiqid. Dari sini jadi dalil bekerja sama dengan wong kafir tidak jadi masalah. Belanja, bertetangga. Tetangga itu ada 3. Tetangga yang punya 3 hak, tetangga yang punya 2 hak, tetangga yang punya 1 hak. Tetangga yang punya 3 hak siapa? Dia dulur kita, dia tetangga kita, dia seagama dengan kita. Dia siapa? Dulur kita, dia tetangga kita, dia seagama dengan 3, punya 3 hak. Hak agama. Dulur yang punya 2 hak siapa? Dia tetangga kita, dia seagama dengan kita, tapi bukan dulur. Hak apa? Hak tetangga, hak agama. Dulur yang 1 hak siapa? Dia bukan dulur kita, dia bukan seagama dengan kita, tapi dia tetangga kita. Mereka tak boleh diganggu. Tak boleh diganggu. Makanya kalau kita nih, Islam ini paling toleran selagi mereka toleran. Kita tak boleh ganggu mereka. Mentang-mentang dia ada buah mangga, kita ambil, mangga wong kafir. Tak boleh. Ya. Motor wong kafir paling baik. Tak boleh. Tetangga tuh jangan diganggu. Nabi minta petunjuk sama Abdullah Uraiqid, orang yang bukan seagama dengan orang yang belum mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai di sini saya akan cerita tambah satu lagi. Apa? Nabi ketika di perjalanan haus dan lapar, bertemu dengan satu rumah, yang rumah itu ibu-ibu, ya mohon maaf terbatas, punya kambing yang kambingnya tidak bisa menyusui. Lalu Nabi menyentuhnya kambing tadi, susunya jadi banyak, kambingnya jadi gemuk. Inilah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Itulah tangan baginda Nabi. 1, tangan baginda tadi ngobati kaki Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, kambing yang kurus yang tidak punya susu jadi punya susu. Itu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ibu-ibu, orang-orang yang tangannya seperti Nabi itu berkah. Kalau kita ini bukan bertambah malah berkurang, isi kotak habis. Tapi memang ini disajikan, ya. Ini saya ceritakan sedikit. Dulu ada nabi namanya, ada yang ngaku nabi, namanya siapa? Musailamah
Al-Kadzab. Ada orang bercerita kepada Musailamah Al-Kadzab, Musailamah Al-Kadzab, tunjukkan kenabianmu. Lihat Nabi Muhammad pagi ini menunjukkan 3 mukjizat. 1, sumur yang kering tak katik banyu diludahi ada airnya. Yang kedua, orang yang sakit jadi sehat, sakit parah. Yang ketiga, anak kecil didoakan supaya panjang umur. Ini lagi dibuktikan. Dari 3 tadi 1 yang lagi didoakan. Nih, apa kata Musailamah Al-Kadzab? Carikan saya 3 perkara. Carikan sumur. Ada sumur, airnya masih ada. Diludahi Musailamah Al-Kadzab, kering banyunya. Oh ya, sikok lagi ada wong yang kepalanya botak, dipegang oleh baginda Nabi, tumbuh rumput lagi. Tumbuh rambut. Subhanallah ibu-ibu, kata Musailamah, cari yang botak. Dicari yang rambutnya masih ada, dipegang Musailamah Al-Kadzab, rambutnya habis. Anak bayi yang didoakan meninggal dunia seketika. Makanya ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur punya Nabi yang menunjukkan buktinya. Selesailah hijrah Nabi, saya singkat saja. Ketika Nabi sampai, Nabi disambut dengan baik. Kenapa ibu-ibu? Karena Nabi ini membawa kasih sayang, membawa rahmah. Makanya saya berkata, Muharram ini adalah bulan kebangkitan Islam, bulan awal kebangkitan Islam. Nabi kita hijrah. Apa sebab? Nabi kita diberikan oleh Allah satu daerah yang di situ menunjukkan betapa hebatnya Islam. Nah, sekarang yang terkait dengan hijrah kita. Nabi meninggalkan negeri kafir menuju satu daerah yang akan menerima diri beliau. Sekarang bagaimana hijrahnya kita? Apa kata baginda Nabi? Al-muhajir man yuhajirus su'. Yang namanya orang yang hijrah adalah hijrah dari keburukan. Nih mohon maaf bapak-bapak, saya selalu ngajak buat kita semua ini, jangan galak kumpul-kumpul yang buat kita ini bermaksiat. Kalau kita tahu di situ ada kumpulan maksiat, jangan hadir. Ini kadang-kadang kumpulan maksiat ini kita dukung, kita hadiri, kita besari, bahkan kita apa? Kita kasih sokongan. Apa yang akan terjadi? Maksiat itu berkembang. Bahkan maksiat ini, mohon maaf ibu-ibu, lebih cepat pengaruhnya daripada kebaikan itu sendiri. Kenapa? Karena ada syaitan, ada iblis yang tidak berhenti membantu diri kita. Ini kadang-kadang mohon maaf bapak-bapak ya, jangan tersinggung. Ya, lebih kita ini kadang-kadang bangganian dengan hal-hal yang tidak nilai baik. Contoh nih, anak-anak kita nih. Mudah-mudahan TPA di sini jalan. Amin. Senang tak punya anak bisa ngaji? Ah, ibu-ibu, senang tak? Bapak-bapak senang tak anak-anak bisa ngaji? Saya kasih cerita. Kenapa pentingnya punya anak bisa ngaji? Ada satu riwayat Nabi Isa lewat di satu kuburan. Kuburan itu dilihat oleh Nabi Isa diazab oleh Allah orang yang di dalam kuburnya. Lalu Nabi Musa di tahun yang lain kaget lewat di kuburan yang sama, orang yang di dalam kubur itu mendapat nikmat dari Allah. Lalu Nabi Isa tanya sama Allah, ya Allah, ya Allah, saya tahun lalu lewat orang ini kena azab, sekarang 7 tahun berikutnya saya lewat, kok orang ini dapat kemuliaan di sisimu ya Allah. Apa jawab Allah? Ini waktu saya cabut nyawanya memang ahlu maksiat, tapi istrinya lagi hamil. Ketika sudah melahirkan, umur 7 tahun, anaknya diajari, dimasukkan maktab. Maktab itu tempat belajar. Sekarang anaknya itu lagi belajar Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah kepada Nabi Isa? Kaifa u'adzibu walidahu fi batinil ardi wa waladuhu yadhkuru ismi ala wajhil ardi. Bagaimana aku akan mengadab seorang ayah
yang ada di dalam kubur, sedangkan anaknya di atas bumi menyebut nama aku. Nih, anak-anak. Maka banggalah, Ustaz, tapi aku jadi wong tua tak baca Quran. Terserah, kita boleh jadi wong tua tak bisa baca Quran, tapi jangan sampai anak-anak kita tak bisa baca Al-Quran. Makanya yang namanya TPA ini didukung. Ini kadang-kadang kasihan yang ngurus TPA. Ada iuran 5.000 sebulan, nunggak 7 tahun. Kapan ditagih berotoan, ngatoi ustadznya pula, dah ikhlas. Oh ya Allah, ada yang ngato saya ada. Hadir dah uangnya kira-kira. Mana? Oh ya Allah. Oh ibu, bersyukur nian. Saya ini tidak pernah ngajar langsung anak saya baca Quran. Tuh di Arisalah, tidak pernah ngajar langsung. Tahu-tahu dalam seminggu ini saya ngetes anak saya baca Quran, lah bisa. Apa? Alhamdulillah. Apa nak ngenjuk hadiah sama guru tadi? Ustaz, mau kasih. Aku ni tak baca ngajar anak aku baca Quran. Karena aku dewe baca Qurannya masih Iqra 5. Tapi anak aku kagum, aku dengarnya lah baca Quran, lebih lagi lah ada 10 surat yang dia hafal. Aku terima kasih, nunjuk hadiah. Ini kadang-kadang boro-boro nunjuk hadiah. Pas anaknya tampil baca Quran, apa jimaknya? Anak aku tu ngajar tidak ngaku. Ya, anaknya baca sholawatan, anak aku tu. Siapa yang ngajari itu? Siapa yang ngajari? Siap, nah laju nak marah. Makanya bersyukur kalau ada wong yang di masjid kita ini galak didik anak-anak kita ini. Ini belajar hadron, bukan mudah. Tuh ada Adit, ini ponaan saya. Tuh main darbuka tuh, bukan mudah main darbuka tuh. Bapak-bapak bunyinya lain itu, tang dung tang lah ngapa laju dangdut. Tidak mudah. Apalagi mohon maaf, anak muda sampai jadi imam, belajar azan. Makanya sudah hijrah, tinggalkan yang buruk. Anak-anak kita bawa hijrah, tinggalkan. Banyakkan mereka di tempat yang banyak faedahnya. Mereka belajar bismillah saja, nolongi kita nanti di akhirat. Ini aku cerita tentang Malik bin Dinar. Nah, sampai jam berapa nih ceramah? Lah berapa nih? Hah? Jam 8 lewat dikit. Wah, lah setengah. Wah. Lah panjang ceramah. Nah, ini ujung nih. Nah, ini semangat nih aku ceramah nih. Tapi tidak sadar uang dia nanti pelongok ngantuk. Nah, ibu-ibu, ini sedikit cerita tentang Malik bin Dinar itu pemabok. Siapa? Pemabok. Punya anak tino kecil, kalau nengok ayahnya mabok, icak-icak nombor gelas, tumpahlah baju di bajunya. Jadi Malik bin Dinar ketika punya anak tadi, nengok anaknya tidak jadi minum dia. Nengok anaknya tidak jadi minum. Ya. Tapi subhanallah, Malik bin Dinar jadi pemabok lagi, pemabok berat pas anaknya meninggal dunia. Ibu-ibu, pas anaknya meninggal dunia, lagi mabok dia mimpi berada di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar, dia dikejar ular besar yang mulutnya kalau nyentuh badan dia masuk ke dalam tubuh ular tadi. Malik bin Dinar, ibu-ibu, lagi lari-lari nengok kakek-kakek putih. Ada kakek-kakek putih minta tolong, "Kek, tolong saya." Apa uji kakek tadi? "Maaf, aku tidak bisa nolong." Apa kata uji kakek tadi? Lari ke situ tidak kata yang nolong. Sampai lari ke satu sisi yang agak tinggi, Malik bin Dinar lari. Ada satu tirai, Malik bin Dinar masuk. Kata kakek tadi, masuk ke situ. Pas masuk, banyak suara anak-anak tadi, ibu-ibu, ada satu tangan ngambil tangan Malik bin Dinar. "Ayah, sini." Ditengoknya anaknya.
Wahai anakku, ini kamu? Iya ya. Ini apa? Ini tempat di mana anak-anak yang belum baligh meninggal. Di sini titipan-titipan orang tua ada di sini. Oh ya Allah nak, terima kasih kau telah menyelamatkan aku. Emang ayat tadi ngapo? Aku dikejar ular besar. Ada kakek-kakekku minta tolong, tidak baca. Memang ular besar tadi siapa nak? Ular besar tadi ya, itu adalah dosa-dosa ayah. Terus kakek tua kecil tadi siapa? Itu amalan baik ayah. Amalan baik ayah tidak bisa nolong ayah. Kenapa? Karena dosa besar, dosa-dosa ayah terlalu besar. Terus anaknya menyampaikan ayat Allah, alam ya'ni lil ladina amanu, kapan akan datang bagi orang yang beriman untuk mengingat Allah. Habis denger itu terbangun Malik bin Dinar. Sejak saat itu dia ninggalkan maksiatnya, dia hijrah dari dosanya menuju kebaikan. Pagi-pagi sholat subuh. Pas sholat subuh, imamnya baca ayat yang sama yang dibacakan oleh anaknya. Semakin nangis dan bertobat. Dan walaupun dia pemabuk, ibu-ibu, belajar agama, jadi ulama dan jadi waliullah. Tuh Malik bin Dinar. Oke lah, kita mungkin tidak seperti Malik bin Dinar. Tidak ada sholat 5 waktu beda sanggup. Apa beratnya sholat? Satu sholat 5 menit, 5 kali 5, sisa berapa jam? 23 jam. Tak cukup nonton Gopi, Anandi, Gangga, Ikatan Cinta. Ya, aku tuh tak nonton, nengok be bu, ngawani bini. Nah, 5 menit sholat satu waktu. Kalau sholat maghrib lah 3 jam, lewat waktu. Sholat isya 7 jam, sesat. Sholat subuh 5 jam, lah matahari terbit. Sholat 5 menit, itu pun lah hebatnya 5 menit ini. Cuma imamnya be galak kepanjangan, jadi 10 menit sama wikir dan dirit. Puasa, berapa lama kita puasa? Berapa banyak ya? Siapa yang ngomong puasa Ramadan 30 hari sesat. Ramadannya 30, puasanya cuma dari pagi sampai sore. Malamnya tidak puasa, dendam kalau-kalau. Kita kalau nak dihitung puasa kita cuma berapa? 15 hari. Malamnya Allah tidak izinkan kita puasa, tidak boleh puasa. Ini ada yang cakiwan, ngapa belum buka? Aku masih sabar. Rasa, bukan sabar, tidak berpahala. Justru yang berpahala itu waktunya buka. Yang lebih lagi berdosa belum waktunya. Ada tuh. Lah waktunya buka, tak buka, berdosa. Belum waktunya buka, lebih berdosa lagi. Ini ada yang cakiwan. Aku tak minum dulu, agak lah jam 12 baru makan. Lah batal ke dulu yang penting. Ya, aduh ini namanya wali, cak wali namanya. Ya, tak tahu ilmu. Makanya kalau pun nak tobat perlu ilmu. Zakat cuma setahun sekali Allah minta. Pahmi ngajak, ayo kita semua menghijrahkan diri seperti Nabi meninggalkan tempat di mana di situ menolak kebenaran. Maka kita ini ya, mana di situ hadir maksiat, jangan. Maka aku minta sama bapak-bapak ibu, ada acara pernikahan jangan ada maksiat di dalamnya. Ini kadang-kadang ada di satu daerah pesta sampai malam, isinya apa? Mabok, narkoba, ya. Dan mohon maaf ini sedikit nasihat untuk ibu-ibu aku tercinta. Ya, tolong apa yang bakal memburukkan kita di hadapan Allah jangan dibuat. Kalau suami kita tidak ridho, kita nari-nari depan uang banyak, jangan. Ini lagi musimnya, mohon maaf ini. Saya ini bukan apa-apa bu, terpaksa harus ngomong yang buruk-buruk, yang baik. Agam dak agam, dem yang penting balik dapat amplop. Ini awas, amplop kosong. Nah, bu, demlah. Kalau nak nyanyi biasa. Ini kadang-kadang ya Allah, nah, joget bareng. Kadang-kadang kita mikir ya Allah,
Kadang-kadang bahasanya pun lah Ustaz, hiburanlah yang halal, jangan lakukan hiburan yang berdosa. Bapak-bapak yang menyawer perempuan, duit kamu dihisap. Halo Kak, kalau ceramah ini banyak yang keluar ini. Hati-hati, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan. Kenapa? Yang hadir di sini semuanya akan berada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Kami mohon maaf banyak-banyak karena ceramah ini lah 1 jam. 2 jam ini ya. Nak masuk 2 jam, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keasikan cerita tentang hijrah Nabi tadi, tapi kita ambil hikmah sedikit, tinggalkan seperti halnya Nabi meninggalkan orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Maka kita tinggalkan apapun yang akan membuat kita buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami keluasan hati, timpakan dengan cahaya Nabi-Mu ya Allah, untuk melakukan hijrah dari keburukan menuju kebaikan ya Allah. Istiqomahkan kami untuk senantiasa dalam kebaikan ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Ya Allah, kami sadar ada di antara kami yang tobat baru 2 tahun ini ya Allah, baru 1 tahun ini ya Allah, bahkan baru sore ini ya Allah. Kami sadar kalaulah kami dicabut nyawanya hari ini ya Allah, kami rasa tidak percaya diri untuk masuk surgamu ya Allah. Tapi kalau kami membayangkan rahmatmu ya Allah, kami penuh harapan betapa Engkau maha mengampuni dosa-dosa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, mudah-mudahan taubat kami yang baru sebentar ini menghapusi dosa-dosa kami yang sudah puluhan tahun lalu yang kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, terimalah salat wajib kami ya Allah, puasa wajib kami ya Allah, haji yang diwajibkan kepada kami ya Allah, zakat yang diwajibkan kepada kami ya Allah, bahkan ibadah-ibadah sunnah yang kecil yang diajarkan oleh baginda Nabi menjadi besar bagi kami ya Rahman, ya Karim. Ya Allah, jadikan Masjid Al-Ikhwan ini masjid tempat anak-anak kami belajar ya Allah, masjid yang melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, lahir dari masjid ini ya Allah, melalui TPA-nya penghafal Quran ya Allah, orang-orang yang senang dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, semua pengurusnya Engkau angkat derajatnya ya Allah, semua pengurus masjid ini angkat derajatnya ya Allah, sebagaimana Engkau menjadikan masjid ini tempat yang paling mulia. Ya Rahman, ya Karim, terimalah taubat kami, ampuni dosa kami, dan kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.